Kemudian sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan seorang ahli ilmu atas seorang ahli ibadah, laksana kelebihan aku atas orang awam. Nah, jadi sabda Nabi berikut ini yaitu kelebihan orang ahli ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ilmu ma'rifatullah. Kelebihan seseorang yang ahli ilmu atau orang yang mengenal Allah atas orang yang ahli ibadah, laksana kelebihan aku atas orang awam. Jadi kata Nabi, laksana kelebihan diriku, laksana Nabi dibanding dengan orang awam. Jadi begitu jauh perbedaan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW secara langsung, yaitu perbandingan hubungan orang yang mengenal Allah dengan orang yang ahli ibadah, laksana aku dibanding dengan orang awam. Maka pantaslah mereka tadi orang yang ahli ilmu ma'rifatullah yang mengenal Allah itu disebutkan pewaris Nabi. Karena tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada seorang Nabi dan Rasul. Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Dan tidak ada derajat kemuliaan melebihi para nabi dan rasul. Jadi tidak ada derajat yang melebihi daripada para nabi dan rasulnya Allah. Maka dari itu derajat orang yang mengenal Allah tadi sebanding dengan kenabian. Karena Nabi menyampaikan bahwa dalam sabdanya, kelebihan seorang ahli ilmu ma'rifatullah atau orang yang mengenal Allah atas seseorang yang ahli ibadah, laksana kelebihan aku atas orang awam. Maka dari itu derajat pewaris Nabi tadi adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengenal Allah, orang ma'rifat pun mengenal Allah. Nabi mengenal Allah, orang ma'rifat pun mengenal Allah. Karena ma'rifat itu anugerah pemberian Allah. Namun tidak ada sekolah yang memberikan gelar seseorang dengan kelulusan ini itu tadi, misalnya dengan ijazah bahwa jaminan seseorang ini si A ini adalah orang yang mengenal Allah. Tidak ada. Jadi pendidikan secara formal tidak memberikan standar si Ani yang mengenal Allah. Si Ani sampai kepada Allah, tidak ada. Nah, jadi ma'rifat itu tidak diajarkan secara formal di bangku sekolah tadi. Jadi ada ustadz dulu yang ke rumah tadi. Kebetulan beliau adalah seorang guru di pesantren tadi. Kata beliau, kami di pesantren tidak diajarkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu ma'rifat tidak ada. Jadi belajar bidang ilmu lainnya tadi. Jadi tidak dibina diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali menuntut di luar jam pendidikan secara formal tadi di pesantren. Kecuali keluar tadi atau ke guru-guru lain. Nah, jadi kelebihan seorang ahli ilmu kata baginda Nabi yaitu ahli ilmu ma'rifatullah, karena hadis yang berikutnya disebutkan amal yang paling baik adalah ilmu. Lalu kata Nabi tadi ilmu ma'rifatullah. Lihatlah betapa baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan ilmu dengan kenabian. Betapa beliau merendahkan derajat seorang ahli ibadah
yang beramal tanpa ilmu. Karena ibadah tidak terlepas dari ilmu tentang. Jadi orang ahli ibadah kemarin adalah mereka yang beribadah kepada Allah sepanjang waktu, seumur hidup mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sepanjang waktu, dari pagi, siang, petang sampai malam beribadah kepada Allah. Kalau dihitung waktu 24 jam mereka gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktu yang terbuang bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya ahli ibadah minimal 120 rakaat. Itu minimal. Maksimalnya ibadah sholat yang mereka kerjakan adalah 600 rakaat. Dari 300 rakaat sampai 600 rakaat. Jadi minimal sholat yang mereka kerjakan satu hari semalam adalah 120 rakaat. Atau dengan rata-rata antara 300 rakaat sampai 600 rakaat. Dikutip daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita kemarin berapa rakaat? Nah, 17 rakaat, potong subuh 2, potong asar 4. Nah, berapa lagi kan banyak yang kosongnya tadi. Jadi tak pantaslah kita disebutkan ahli ibadah. Kalau kita disebut ahli zuhud, nah masih sibuk mengurus dunia, kita pun bukan ahli zuhud. Makan terus. Nah, ada yang ada pantangan makan terus, makan daging, makan sayur, makan buah, makan terus. Kalau orang ahli zuhud tidak demikian. Ya kapan Nabi? Orang zuhud, ada yang tak mau beristri. Pas Nabi bisa mau 2 istri. Nah ini orang ahli zuhud tidak. Orang ahli zuhud ada yang tak mau punya istri dia. Karena tak mau mengurus daripada dunia. Bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang halal sekalipun daripada dunia mereka jauhi. Itu orang ahli zuhud. Namun orang ahli zuhud yang zuhud kepada dunia, yang zuhud kepada negeri akhirat, yang zuhud kepada selain Allah, tetap di bawah derajatnya daripada orang yang mengenal Allah. Kemarin disebutkan bahwa di kitab Ibnu Abdillah daripada Hikmah Al-Hikam, walaupun begitu hebatnya amal ibadah, bentuk ketakwaan daripada ahli ibadah tadi, yang tak pernah lalai di dalam menjalankan ibadah, dan tawakalnya ahli zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ada kerisauan di hati mereka, tetap masih risau. Yang ahli ibadah masih ada risau hatinya, masih ada gelisah hatinya. Kemudian yang ahli zuhud masih ada gelisah, risau di hatinya. Apalagi yang awam parah sama sekali. Nah, masih kalau orang awam kada diceritakan lagi risaunya. Sudah kada beribadah, sudah bukan ahli ibadah, jarang ibadah, sudah hutbun dunia. Nah, pasti hendak mati tadi takut, pasti risau tadi. Karena takut akan matinya takut tadi. Nah, hidup kada pernah takut tadi karena hutbun dunia. Walaupun begitu keras para ahli ibadah dan para ahli zuhud bertakwa kepada Allah, ada yang jalan dengan ibadah, ada jalan secara dengan bertawakal kepada Allah, masih saja kerisauan hati mereka masih ada. Karena mereka belum bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka memandang alam dan memandang diri mereka sendiri, kada bisa melihat Allah. Itu kerisauan mereka tadi. Kalau orang awam makin parah lagi. Nah, jangan ditanya kalau orang awam tadi, jangan ditanya tadi kerisauannya. Kerisauannya takut akan neraka. Nah,
kerisauannya tadi, takut masuk neraka, takut kena ajab, mati tadi, nah takut. Dan lain-lain sebagainya tadi, ketakutan tadi, kerisauan. Karena tidak beribadah kepada Allah, karena tidak juhud akan dunia tadi. Nah, karena hatinya condong akan dunia. Maka dari itu tadi, pentingnya tadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, derajatnya, kelebihannya orang yang mengenal Allah itu dibanding dengan orang ahli ibadah, laksana kelebihan aku dibanding orang awam. Bayangkan ahli ibadah tadi seperti orang awam. Dan orang yang ilmu ma'rifat tadi, orang yang mengenal Allah atau ahli ilmu ma'rifat tadi adalah laksana aku dibanding dengan orang awam tadi. Nah, jadi ahli ibadah dibanding dengan kedudukan kenabian, kan jauh jelas perbedaan kedudukan derajat kenabian dibanding dengan orang awam, jauh seperti langit dan bumi kalau diumpamakan. Nah, seperti rembulan dan bintang. Kalau contoh misalnya, lihatlah betapa beliau merendahkan derajat seorang ahli ibadah yang beramal tanpa ilmu. Contoh misal, seseorang, kita tadi beribadah kepada Allah, sholat, tapi kita tak karena Allah macam mana? Walaupun begitu banyak sholat yang kita kerjakan sehari semalam, misalnya 300 rakaat, atau sampai kita kerjakan 600 rakaat sehari semalam, cuma kita belum mengenal Allah. Nah, kalau orang mengenal Allah, misalnya 2 rakaat dikerjakannya sholat tadi, sholat sunat, itu cukup bagi dirinya. Dibanding dengan sholatnya ahli ibadah yang 300 rakaat tanpa mengenal Allah, tidak akan pernah cukup. Apalagi cuma subuh aja 2 rakaat, nah yang lain perai ya kalau kita lihat. Nah, atau asar aja 4 rakaat, yang lain gak ada dikerjakan. Kadang-kadang Allah pulang, hendak surga duluan pulang, biar habis tanah Banyugam dijual, karena mau upah orang sholat kada pernah cukup juga. Tanah Banyugam dijual tadi, nah, tanah kebun dijual untuk ganti sholatmu, kada pernah cukup juga. Bila kadang-kadang Allah kada pernah cukup, kata Nabi. Karena dalam hadis yang lain disebutkan oleh baginda Nabi, sedikit amal ibadah orang yang mengenal Allah itu cukup. Dan walaupun banyak amal ibadahmu, tapi engkau tak mengenal Allah, tidak akan pernah cukup. Habis tanah banyu, nah, harta benda habis, engkau jual, digunakan tadi untuk beribadah kepada Allah, habis-habisan harta, tapi kadang-kadang Allah kada pernah cukup juga. Nah, kada pernah cukup juga, kada cukup tadi. Nah, bukannya tidak baik amal ibadahnya, bukannya tidak sah amal ibadahnya, cuma tidak akan pernah cukup. Walaupun sedikit, kata baginda Nabi, amal ibadah orang yang mengenal Allah tuh cukup. Nah, ini hatamkan Al-Quran 3 hari 3 malam misalnya habis 7 juta. Mending kamu baca Fatihah tadi, nah, tapi kamu kenal Allah, itu lebih cukup daripada membayar orang tadi hatam Al-Quran 3 orang, 3 hari 3 malam hatam, habis duit 7 juta misalnya. Nah, lebih baik afdolnya tadi membaca Fatihah tadi, tapi mengenal Allah, itu lebih cukup tadi, lebih dari cukup. Cukup aja daripada hatam Al-Quran banyak-banyak tapi kada kenal Allah, kada pernah cukup. Nah, ataupun misalnya sehari sejam bayar orang 1000 orang supaya hatam sejam hatam Quran. Oh, ini engkau kaya misalnya,
sejam hatam Al-Quran. Walaupun sejam engkau bayar orang, bayar hatam Al-Quran, kada pernah cukup juga amalmu. Karena sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak amal ibadah yang engkau kerjakan, mau orang tadi kan kita yang beramal tadi cuma lewat perantaraan orang lain, cuma kita katakan Allah macam mana. Walaupun banyak amal ibadah yang engkau kerjakan, tapi engkau tak mengenal Allah, tidak akan pernah cukup. Paham-paham ya kita ajar Nabi itu seperti itu. Sudah dijelaskan oleh baginda Nabi, walaupun banyak amal ibadah yang kau kerjakan, tidak akan pernah cukup bila engkau tak kenal Allah. Anak abang-abang muhaka misalnya tadi beribadah, cuma kadang-kadang Allah kada pernah cukup juga. Sahkah ibadahnya? Sah. Cuma tak pernah cukup, kada pernah cukup. Nah, kalau kada pernah cukup berarti kurang terus. Kalau kurang terus kada cukup syarat. Nah, iya kah? Nah, kalau ibarat sangu mau pergi berangkat, berangkat tadi sangu itu perbekalan. Mau ke ladang cuma perbekalan tak cukup. Maunya tinggal selamanya di ladang. 1 hari Jakarta cukup, apalagi tinggal selamanya. Mau ke negeri akhirat, tempat tinggal selamanya, perbekalan tak cukup. Tak cukup. Kada cukup perbekalan tadi. Artinya membawa juga perbekalan. Orang ahli badani, orang ahli juhud bawa perbekalan, yaitu bentuk ketakwaannya kepada Allah, beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, bentuk ketakwaannya kepada Allah. Cuma kada pernah cukup, kurang aja terus. Makanya tadi sholatnya sampai 600 rakaat. Apalagi si awam ini, orang awam nih tadi bukan ahli ibadah, makinnya perai sama sekali. Harusnya kita mengerti, sadar diri tadi, tahu diri. Cuma kita ngotot. Nah, kita kada ahli ibadah lalu bayar orang lain. Nah, kita kada ahli ibadah lalu kita bayar orang lain. Sedangkan kata Nabi, orang walaupun banyak amal ibadah sendiri, amal ibadahmu walaupun banyak, cuma engkau tak kenal Allah, tidak akan pernah cukup. Nah, kada pernah cukup tadi, jadi kurang terus tadi. Jadi kurang memenuhi tadi ibarat perbekalan tadi. Nah, maka kata saya sedikit, kata orang hendak meninggal dunia adalah sangu sudah, adalah perbekalan sudah. Nah, perbekalan ini yang yang sekira cukup perbekalan tadi. Itu yang dicari seharusnya. Kadang-kadang ada kawan yang menanyakan, anak mati ini sudahlah ada cukup sesanguan. Nah, sesanguan. Nah, kalau orang di tempat Bang Ijab di Kaltim, jangan-jangan kalau kamu kasih ini cukuplah sangu. Kalau di kita kira uang nanti, nah salah. Nah, di sana tuh maksud sangu itu perbekalan ilmu, perbekalan untuk diri. Kalau kita bilang cukup sangu, mungkin dites orang nanti. Iya. Nah, bisa sarungnya nih masuk, ini kan tiang, nanti sarungnya bisa masuk di sini di dalam tiang, susah kita keluarnya, kan mustahil terjadi. Ini kan tiang, lalu sarungnya tadi di sini nempel di dalam sini, kapan-kapan sarung bisa masuk ke sini dalam tiang. Nah, hati-hati kalau tempat Bang Ijab nanti, adakah sangu sini, jauh-jauh berangkat ke sini, adakah bawa sangu, dikira kita kan perbekalan, mungkin duit, uang. Nah, lain tempat, nah, lain adatnya tadi, lain bahasa, nah, lain kepala, lain lubuk, lain belalang, nah, macam-macam lah peribahasa, lain lubuk, lain belalang tadi, nah, lain bahasa, lain adat, lain budaya tadi.